Apa kabar kawan-kawan Sindiket Motor Indonesia? Salam adventure. Kalau di episode-episode sebelumnya atau di mungkin podcast-podcast lain, saya sebagai narasumber. Tapi di podcast kali ini di YouTube channel Sindiket Motor Indonesia, saya yang akan menjadi MC dan bintang tamu kita sekarang adalah Abang Yop dari Malaysia, Lenggong. Perak. Dari mana? Perak. Perak, utara Malaysia. Jadi Abang Yop ini sedikit cerita kawan-kawan semua. Dia adalah adventure riders dari Malaysia yang akan menjelajah beberapa sektor, beberapa pace atau beberapa etape di Indonesia. Sekarang ini udah yang kedua ya? 4. Oh, 4. Udah yang keempat, etape keempat yang akan start daripada Sindiket Motor Indonesia menuju Lombok. Ya, betul. Nah, tadi kita Mandalika, sudah, Mandalika. Ya, Mandalika. Tadinya mau sampai Bima, Komodo, tapi ternyata saya setting semua rutenya, ternyata memang waktunya nggak cukup. Tak sempat. Kalaupun cukup, tapi itu akan terlalu terburu-buru dan menghilangkan esensi dari adventure atau petualangannya tersebut. Betul. Jadi diputuskan untuk sektor keempat ini akan finish di Lombok dan selesai di Bali, dan Abang Yop beserta istri akan kembali ke Malaysia setelah 2 minggu di perjalanan. Sindiket motor, motornya ini sudah ada di Sindiket Motor dari 2020. Setelah itu COVID ya. COVID bulan 3 2020 motornya sudah ada di sini, motor Jupiter MX King Malaysia atau Y15 atau Y Suku kalau di Malaysia itu sudah ada di sini, dan kita melakukan banyak sekali modifikasi. Itu kita akan bahas nanti ya tentang modifikasi motornya, dan sekarang saya akan ngobrol bersama Om Yop. Bahasanya akan campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Ya, jadi mohon maaf, tolong dipaham-pahami saja ya, karena tidak akan ada subtitle di bawah. Oke, Bang. Oke, baik. Salam lagi. Selamat Malaysia dah menjalankan pilihan raya. Jadi Abang Yop ni datang selepas pilihan raya. 19 hari bulan. Dia datang 20 dan sekarang 21 hari bulan. Isnin ya. Besok Selasa. Bang, apa perasaan ni nak mulai balik ride selepas PKP, selepas COVID? Right. Apa rasa? Assalamualaikum semua kawan-kawan adventure di Indonesia. Terima kasih pada Bang Rial Hamzah. Orang kata antara kenalan baik saya di Indonesia lah, kenalan baik. Okey. Nervous. Gemetar. Sebab dah last bawa motor bulan 3 2020. Oh, dah 2 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun 8 bulan tak bawa motor Y Suku. Jupiter MX King tu saya tak bawa. Jadi banyak kerosakan teknikal di motor tu, dan pada bulan 27 hari bulan 2 2020 okey, di sektor 3 daripada Medan ke Jawa ke sinilah. Jadi sewaktu ride dari Medan menuju Jakarta tempatnya, terjadi banyak kerusakan. Lebih kurang betul. Macam tu kan? Betul. Sebab daripada sektor yang pertama, daripada shipping motor daripada Port Klang ke Tanjung Balai Asahan, untuk sektor yang pertama masih tak nampak lagi dia punya masalah-masalah teknikal tu. Untuk sektor yang pertama. Sektor yang kedua dah boleh nampak. Sektor yang kedua Aceh. Okey, maknanya daripada Medan ke Sri Kalang, Sabu Salam, Melabuh, Tapak Tuan, Bandar Aceh. Explore Aceh ya. Takengon, Kuta Canin, 0 km apa semua tu sudah nampak kerosakan yang ketara. Okey, di Medan dihantar ke bengkel teman. Hanya gitu-gitu ajalah. Okey. Tidak yang pengkhususan untuk adventure punya motor. Jadi untuk sektor yang ketiga sampai aja di Jakarta sudah hancur. Bukan hancur, patah. Kalau hancur tu
orang kata apa, aturan patah. Banyak problem. Banyak problem. Kemudian diserahkan kepada Bang Rial. Tak sangka pula kita mengalami COVID yang agak menyekat kita punya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih menyekat kita punya aktiviti bermotosikal. Kemudian putus untuk simpan dan minta Abang Rial bangunkan sebagai satu produk yang boleh dibanggakan jika motor MX King Jupiter tu atau Waisuku tu, hasrat saya bersama isteri adalah round the world dengan motor tu. Dan produk daripada Korea ni saya akan cuba. So di pelbagai lapangan, di pelbagai jenis jalan. Dan untuk sektor 4 ni macam Barial bagi tahu tadi, memang asalnya kita nak ke Sapi. Tapi kerana kebutuhannya tidak cukup waktu, tak cukup masa, jadi kita hanya sampai Lombok untuk sektor yang keempat. Mungkin sektor yang kelima, sektor keenam, sektor yang ketujuh baru sampai ke Kuching, Malaysia. Jadi seronok, datang ibarat seperti keluarga. Dan motor yang dibangunkan dengan aksesori yang baru, setup yang adventure. Memandangkan Bang Rial ni seorang yang adventure punya kaki. Baru ni jumpa di Rimberit di KL. Jadi sangat gemetar untuk membawa kembali motor tersebut. Jadi motornya ni kita bangun ulang dengan tetap komplit semua dengan box semua dan aksesori dari GV ya. Memakai GV tracker Dolomiti dan tapi rack system dan crash bar dan lain-lainnya, dan suspension setup, windshield itu semua dari Sindikat Motor Indonesia, custom made by Korea's Motor Adventure. Dan apa rasa pertama kali tengok motor tadi kan kat bawah pagi tadi tengok motor selepas 2 tahun 8 bulan. Apa rasa tengok motor dah berubah? Pagi tadi, semalam sampai pukul 10 pagi, Bang Rial jemput saya di bandara, lapangan terbang. Di lapangan terbang, dah mula menanyakan pada Bang Rial. Tapi dia tak jawab pun, dia tak layan. Sebenarnya dia nak bagi saya surprise. Pagi tadi, saya tak sabar nak tunggu dia ambil di hotel. Saya menginap di Zodiac. Lebih kurang jalan kaki 30 minit. Saya dengan isteri mengambil, orang kata apa, kita ambil kesempatan. Kita jalan kaki. Kita tengok kesibukan waktu pagi di Jakarta. Kita lalu di celah-celah rumah orang. Nak lintas traffic light pun rasa takut, minta tolong pada kakak. Tolong tak? Nak. Sebabnya kalau di Malaysia kan, di traffic light di tiang tu ada tombol. Ada tombol untuk kita lintas. Tapi di Indonesia ni tadi mungkin di situ atau saya tak pasti. Tadi tak ada. Jadi kakak tu gelak, "Ayo, ada apa bantu?" Jadi jalan kaki. Pertama kali sampai rest dulu. Dibuka kedai, tak masuk lagi. Pekerja-pekerja Bang Rial tolak motor satu turun. Dah mula rasa nak rasa apa? Nak tengok. Masuk. Saya tak boleh nak cerita dengan kata-kata betapa cantik dan orang kata apa, sesuai dengan motor Kapcai 155cc. Setupnya wow. Boleh kata wow. Tak terkata dengan kata-kata. Panggil isteri, tarik isteri. Isteri saya tarik. Tengok motor kita. Dia pun diam. Kalau orang Malaysia kata terkedu. Terkedu ni maksudnya terkejut. Yang tak boleh nak dikata benda tu wow. Faktor wow. Dan memang saya akan cuba. Jadi Avenger tu bukan dia nampak motor cantik saja, tapi kena betul-betul motor tough, sesuai. Kita pakai ride ke Bromo, ke mana, motor ni tak boleh ada problem. InsyaAllah nanti kami daripada Sindikat Motor akan check up balik semua motor, bolt, nut semua. Kita ketatkan balik semua.
untuk prepare sektor 4 ni ya. Ya, betul. Sektor 4 yang finish dekat Bali nanti. Bali, Okay, ya. Bali. Dekat Bali, Abang Yop dengan wife akan flight back to Malaysia dan motor akan letak dekat Bali. Lebih kurang macam tu. Betul. So, preparation macam mana? Dah siap dah? Preparation. Tak bawa apa pun. Sebab barang yang ditinggal pun, terima kasih GV Malaysia, Sam. Kita sebenarnya dah 2 tahun 8 bulan tak bawa motor. 2 tahun 8 bulan bukan satu jangka masa yang pendek. Bagi couple yang bawa motor kecil untuk riding jarak jauh. Dan kalau di Malaysia kita dah tahu jalan, kita dah boleh expect jalan. Kalau di Thailand kita pun dah boleh expect jalan. Tapi Sini di Indonesia ni nak ke Dieng, nak ke Bromo, nak ke Lombok, tak tahu jalan macam mana. Sebab kita tak biasa. biasa. Okay. Kalau di Thailand 80 atau 100 km tak sampai sejam. Tapi kalau di Indonesia tu datanglah cuba. 80 km sebab bagaimana saya merasai pengalaman ride saya di Pulau Sumatera selama 45 hari 3 sektor, datang. Rugi kalau tak datang bermotor beradventure di Indonesia. Itu je. Okey. So, sekarang motor dah hampir siap. Kita tengah cek lagi masa kita tengah berbincang ni, bercakap ni, motor tengah prepare balik dekat bawah dan preparation semua, baju, seluar semua dah siap Dah ah? siap. Rute tadi kita dah cakap kan, kita dah bahas semua. Betul. Saya dah bagi rute. Betul. Pasal saya dah biasa bawa member-member daripada Malaysia, Thailand, Singapura buat ride dekat Indonesia. Jadi saya akan hantar mana dia satu hari kena ride panjang, satu hari kena ride Besok short semua. Besok Real dera saya 12-13 jam punya ride. Aduh, tapi hari kedua dia bagi saya rest. Hari ketiga dia bagi rest. Hari keempat dia henjuk saya balik. Tapi itulah sebenarnya adventure. Ya, betul. Pasal Indonesia. kalau kita ride dekat Indonesia, kita tak boleh satu hari expect 300 kilo, 400 kilo, tak boleh. Betul. Okey, one day, saat hari pertama kita boleh terus 400 kilo, lepas tu kita kena enjoy. Betul. Kita kena 100 kilo, 120 kilo, itu saja kan yang boleh kita buat kan. Betul. Kalau tak percaya dah, tengok nanti esok. Daripada Tengok esok macam mana. pengalaman ride di Sumatera, yang boleh kata jalannya bagi saya bukan semua jalan di Pulau Sumatera tu cantik. Bukan betul, semua. Memang. Dan di Jakarta saya tak tahu jalannya bagaimana untuk menghala ke sebelah Jawa. Dan ke Bali serta Lombok saya tak tahu. Sebab daripada kita tak tengok YouTube. Isteri saya cuma buat research sikit-sikit. Jadi kita tak nak tahu dan kita nak benda tu surprise dan menjadi orang kata apa, kita punya adventure kita. Sebab tu kita datang Indonesia. Okey. Alright. Jadi kawan-kawan nanti yang jumpa siapapun motor MX King Waisuku plat Malaysia sepanjang jalan Pulau Jawa, silakan disapa, tapi tolong jangan ditahan. Betul. Jangan. Jangan ditahan, jangan di portal. Ya. Sekedar mengopi, berhenti sebentar, Sebatang rokok. okey. Karena apa? Jadwalnya sangat padat ya. Ya, betul. Jadwalnya sangat padat. Kalaupun ada nanti keterlambatan, itu akan mempengaruhi hari-hari selanjutnya. Ya, betul. Jadi kalau kita mau bertemu dengan adventure riders dari luar negara, kita tawarkan ya mengopi sebentar oke, tapi kalau ditahan harus menginap jangan, karena mereka sudah punya jadwal ya. Betul. Saya pun ketika melakukan overland di luar negara, saya sudah memiliki jadwal yang pasti, jadwal yang sesuai, tidak akan bisa ditahan-tahan. Jadi kalau ditahan itu akan mempengaruhi waktu yang semakin lama dan petualangan kita akan menjadi kacau. Jadi itu sebagai catatan buat kawan-kawan semua. Ketika bertemu adventure rider dari manapun, tegur silahkan, menyapa silahkan, tapi kalau ditahan sampai di portal, jangan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan gimana nih? Udah jadi motor sudah siap, preparation mentality dah siap. Ya. Kan? Sebenarnya nervous lah. Nervous Bukan kata nervous sebenarnya. Terus terang cerita, sangat nervous. Nervous. Okey. Nervous ya? Sangat bukan Okey ya. nervous. Perjalanan ini terakhir, last Ya. pertanyaan saya.
apa expectation explore Indonesia dengan motor kecil? Okey. Motor kecil ni motor kapcai, motor bebek. Abang Yop ini owner BMW GS F850 GS. Kenapa tak pakai motor besar tapi memilih pakai motor kecil untuk around the world? Okey. Kenapa? Motor semua banyak, kereta banyak tapi pakai motor kecil. Dia macam ni kenapa saya pilih bumi Indonesia? Dalam misi saya untuk mengelilingi dunia, insya-Allah. Kalau Allah Taala izinkan. Saya pernah bertemu dengan satu petualang hebat daripada Indonesia. Dia pernah berkata satu kat saya di China. Saya jumpa dia di Dali. Siapa nama? Saya tak ingat nama dia siapa. Di Dali saya jumpa dengan dia. Dia memang orang Indonesia. Dia cakap sehebat mana anda bertualang. Sehebat mana anda bertualang. Jika anda tidak bertualang di bumi Indonesia, anda bukan seorang petualang yang hebat. Okay. Itu kata-kata dia. Tapi sebenarnya saya tak faham apa yang dia kata dekat saya. Dan akhirnya setelah saya berjumpa dengan ramai overlander around the world di Perak, kebetulan di tempat saya dengan Betong. Betong di Thailand tu lebih kurang dalam 80 km. Kalau 80 km border Betong ke rumah saya tu sekitar 40 ke 45 minit. Tapi kalau 80 km di bumi Indonesia itu mungkin satu hari. Mungkin. Mungkin 5 jam. Mungkin. Dan baru saya tahu kenapa seorang overlander tu kena habiskan daripada 7 kontinental yang ada dalam dunia. Satunya adalah di bumi Australia yang terpaksa mengelilingi, orang cakap apa, kena datang ke Indonesia untuk melintasi ke Kupang, Dili dan seterusnya ke Darwin. Tapi di Indonesia ni masalah dia adalah masalah laut. Itu masalah laut. Yang kedua, daripada kalau orang Malaysia nak datang ni karnet. Karnet di Malaysia ni agak mahal lah berbanding dengan bumi Indonesia. Kalau untuk motor MX King saya Jupiter tu harga beli baru 9,200 on the road. Tapi karnetnya berapa? 10,000. Oh. Jadi karnetnya biayanya sekitar 33 juta. Okey. Kalau saya bawa BNW saya, harga BNW saya yang 850 yang model terbaru tu 75,000 dia mau. Okey, karnetnya 75,000. Berapa? Jadi 75,000 tu lebih kurang dalam 75 kali 3 berapa cuba hitung. Jadi itu 200 juta. Ya, 200 juta. sebab itu 30 juta. Sebab tu saya memilih motor kecil. Murah Murah. Faktor murah, dan Indonesia merupakan pengeluar model motor-motor Yamaha. Jadi Yamaha ni factory-nya, kilangnya, production-nya daripada Indonesia. Jadi Abang Yop ini ingin memakai motor ni, motor buatan Indonesia daripada Malaysia dipakai di bumi Indonesia. Kebetulan Bang Rial, masa saya sampai bulan tahun 2020 hari itu berkesempatan untuk bawa motor saya ke kilang. Baru saya tahu kilang pabrik yang sebenarnya Malaysia itu hanya pemasangan. Okey. Saya tak tahu sebab saya sebenarnya bukan seorang yang main motor. Okey. Tapi setelah saya dapat ruang dengan peluang ni, yang dibagi oleh satunya sponsor saya GV Malaysia. Dan untuk ride kali ini saya membawa nama tempat saya sendiri, Lenggong. Lenggong ni merupakan tempat wisata. Kalau datang ke Perak mesti datang Lenggong, semua di situ dia macam ni. Di Lenggong ni kawasan UNESCO site. Kawasan UNESCO dan juga kawasan Geopark. Jadi kalau di Indonesia ada Geopark Ciletu, ini ada Geopark Lenggong. Lenggong Geopark kita panggil. Jadi kawan-kawan Indonesia bisa ride ke Lenggong. Yang seronoknya saya nak kongsi, debu Gunung Berapi Toba, puing-puing. Ada di Lenggong. Jadi saya mempelawa dan saya mempersilakan rakan-rakan di Indonesia, kalau nak tengok puing debu Toba, Gunung Berapi Toba yang sekarang jadi danau kan? Ya, yang jadi danau di Pulau Samosir tu, berterbangan sampai ke Lenggong. Dan juga ke Antartika. Itu yang sebenarnya untuk saya mempromosikan daripada sudut wisata lah. Memandangkan Bang Rial, saya pun mempunyai resort juga, ada 13 bilik.
InsyaAllah Abang Rial akan pergi bulan 2 tahun depan. Datang makan rusa di Beranda Sungai Sempitan. Yes, jadi saya juga insya Allah akan riding ke Indochina di tahun depan dengan Kawasaki Versys 300 saya yang kemarin saya letakkan di Malaysia dan motornya sekarang masih di Malaysia. Insya Allah bulan 2 kalau tidak ada halangan. Tidak rushing juga, akan menyesuaikan dengan jadwal saya sendiri dan Om Adet tentunya. Ya. Bisa jalan, kita jalan. Insya Allah. Kita explore sampai Vietnam, dari Vietnam perbatasan Cina dan kembali ke Indonesia, Kuching. Itu panjang. Ya, itu panjang. Sebelum Lebaran tahun depan. Insya Allah. Ya, Insya Allah sebelum Lebaran. Lebih kurang macam itu. Oke Bang, selamat ya, untuk ride esok. Insya Allah. Selamat untuk ride esok. Apa-apa tolong bagi tahu saya. Nanti Insya Allah teman-teman pun pasti banyak yang akan tolong. Iya. Dan semangat brotherhood tu lain. Ya. Dan enjoy Indonesia. Insya Allah, wonderful Indonesia. Promosikan Indonesia di Malaysia. Iya. Seperti saya juga sedikit mempromosikan Malaysia di Indonesia untuk kita tukar-tukaran tourism. Betul. Ya. Jadi Abang Yop datang ke sini mempromosikan Indonesia juga Malaysia, ya kan? Saya kalau ke Malaysia juga mempromosikan Indonesia. Iya, betul. Dan mempromosikan Malaysia kepada orang Indonesia untuk riding di highway-nya Malaysia. Betul. Jadi kita harus saling. Beza ya, highway Malaysia motor boleh lalu, highway di Indonesia motosikal tak boleh lalu, beza. Okey, kawan-kawan, rakan-rakan saya daripada Malaysia, terima kasih telah telah subscribe YouTube Syndicate Motor Indonesia dengan percakapan saya bersama Abang Yop. Subscribe ya. Dan buat kawan-kawan di Indonesia, terima kasih telah menonton perbincangan sore kita bersama Abang Yop, Overlander dari Malaysia yang akan mengelilingi Indonesia, mempromosikan Indonesia di Malaysia, wonderful Indonesia, dan ini harusnya menjadi perhatian bagi stakeholder terutama Kementerian Pariwisata bahwa banyak bikers seperti kami yang dengan sukarela mempromosikan Indonesia di mata dunia, mempromosikan negaranya masing-masing di dunia. Ini harus menjadi perhatian Kementerian Pariwisata untuk lebih mensupport bikers internasional maupun pelaku wisata internasional dan nasional lainnya di Indonesia. Terima kasih telah menonton channel Syndicate Motor Indonesia dan salam adventure. Salam adventure.